Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku yen marem gamunya seni sepiro kesungguhanku aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Asti lagi di segmen Cermal. Harusnya hari Senin ini video ya, tapi ngebagi waktunya susah banget guys. Buat bagi waktu buat syuting ini tuh susah banget karena sekarang kalau malam selalu hujan. Ya, pasar minggu tuh kalau malam selalu hujan. Jadi suara kemerseknya itu pasti akan sangat mengganggu ya Rek. Jadi tapi demi kalian aku tetap adain Cermal apapun kondisinya. Aku tetap bakal nemenin kalian terus buat ya para insomniers. Apa tuh bahasanya kalau sebutan untuk satu kata untuk orang yang banyak tuh apa? Pokoknya untuk kalian-kalian yang selalu susah tidur, tenang, ada Mas Tulus yang siap nemenin kalian. Wah, keren ya. Selamat malam untuk semua subscriber yang selalu menunggu video-video terbaru dari Cermal ini. Mas Tulus hanya bisa berharap mudah-mudahan jenengan tetap dalam kondisi yang baik, selalu sehat, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Dan yang pasti ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama itu adalah bersyukur, yang kedua adalah memperbaiki diri. Jadi dengan apa yang sudah Allah berikan ke kita atau Tuhan berikan ke kita tuh nggak ada satu alasan pun buat kita kufur nikmat sebetulnya. Kalau kita paham. Cuma ya misalnya sampean saat ini sedang dalam kondisi sangat terpuruk. Pasti jenengan ngerasa kayak Tuhan nggak sayang sama aku. Tuhan lagi benci sama aku. Tuhan terus gini. Padahal itu sebuah proses yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadikan kita menjadi pribadi lebih baik. Yang pasti kita menjadi lebih kuat daripada pribadi-pribadi yang lain atau pribadi kita yang sebelumnya. Sebetulnya ada proses di sini, tapi ya itu tadi manusiawi kok. Nggak salah, itu nggak salah ya. Itu manusiawi. Kalau dikasih nikmat kita bilang alhamdulillah, Tuhan sayang banget sama kita. Tuhan sayang banget sama aku. Kalau dikasih ujian, apa sih ya Allah, capek deh. Ya, itu manusiawi dan itu tidak salah. Asal kalian tahu dan kalian menyadari kalau ibarat kata ya seperti yang Mas Tulus bilang tadi, kita nggak ada alasan satupun, nggak ada alasan apapun di mana kita harus mengatakan kalau kita tuh marah sama nikmat yang Allah berikan ke kita. Atau yang Tuhan berikan ke kita gitu loh. Jadi beberapa hal ini memang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Kesenangan, kesedihan, miskin, kaya ya. Itu sesuatu yang berdampingan sebetulnya. Dan itu selalu ada di setiap hidup manusia. Tetapi tergantung manusianya itu sendiri dalam menyikapinya seperti apa gitu loh. Jujur saya kadang-kadang dulu ya waktu diuji sama Allah dengan kondisi yang ada gini nih. Marah. Kenapa saya dikasih badan gendut misalnya? Kenapa saya lahir dari keluarga maaf dalam arti miskin? Dulu saya sempat kayak gitu. Terus kenapa lahir dari keluarga petani? Kenapa harus ini harus seniman dan lain sebagainya? Saya ngerasa enggak seperti yang lain. Anak-anak yang lain kan ada yang jadi anak petani tapi yang kaya raya misalnya. Terus jadi orang yang kurus, ganteng, disukai banyak cewek, terus ada beberapa faktor yang membuat intinya dia adalah menarik di mata orang lain. Dan di situ saya pernah di fase yang dimana saya merasa marah dengan diri saya sendiri, bahkan marah terhadap Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan ke saya. Apaan sih Tuhan? Kenapa aku dikasih badan kayak gini? Kenapa aku ditinggal gini? Jadi semuanya serba nggak terima. Tetapi saat ini betul-betul saya bisa mengerti dan memahami
Walaupun dalam arti, dalam arti yang sebenarnya manusia punya hak untuk marah. Manusia punya hak juga untuk tidak bersyukur. Ya, boleh, nggak apa-apa. Silahkan hak masing-masing. Terkait dengan Tuhan marah dengan tidak ada rasa syukur di hati kamu, ya itu urusan kamu dan Tuhan. Tetapi menurut saya setiap manusia punya hak untuk mengatakan atau melampiaskan apa yang sedang dia rasakan. Sebetulnya seperti itu. Ketika jenengan jadi jenengan yang sekarang, setelah beberapa tahun jenengan digembleng sama Tuhan dengan berbagai macam hal yang menurut jenengan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu keterpurukan, sesuatu yang justru membuat jenengan down. Ya, itu dulu. Saat ini jenengan akan sadar bahwa oh ya memang betul. Tidak ada satu alasan pun buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mengeluh itu sesuatu yang wajar. Nggak salah, boleh. Ya. Tapi contohnya saya di waktu dulu saya merasa kenapa saya harus dari keluarga seniman, kenapa harus dari keluarga petani, kenapa harus Mas Tulus itu dari keluarga petani tapi Mas Tulus nggak bisa nyangkul. Mas Tulus nggak bisa babat. Kalau istilahnya bahasanya kita tuh babat ya. Dan memang kenapa ada basic seniman di keluarga kami? Ya ternyata ini yang Allah rencanakan buat saya. Sampai detik ini saya masih bisa bertahan, saya masih bisa nafkahi adik saya buat sekolah, sampai sekarang masih bisa berdiri sendiri. Di balik apa? Di balik suara, anugerah suara yang Allah berikan ke saya. Ini satu rahasia yang kita nggak tahu. Jadi saya baru tahu sekarang setelah kita tuh kayak mungkin dulu saya menjalani proses itu, kemudian di saat sekarang saya baru menyadari bahwa oh ternyata dulu saya dibikin capek masak sendiri. Ya teman-teman saya cerita sedikit, saya itu sebelum berangkat sekolah harus masak sendiri, ngeliwet, dan itu tidak pakai kompor, harus pakai kayu, tungku kayu, kalau orang Jawa bilang pawon ya. Terus ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Kita harus metik daun singkong di belakang rumah atau bayam atau apa yang bisa direbus. Kemudian disambelin bawang gitu, sambal korek kalau zaman sekarang. Terus bakar iwa asin, Rek. Itu Mas Tulus dulu. Terus beberapa proses-proses kesusahan di masa lalu ya. Apalagi di zaman Mas Tulus ngalamin juga loh. Zaman-zaman krisis moneter itu, zaman krismon itu walah. Ngerasain makan ikan asin cuman digarang pakai apa tuh namanya yang buat masak kopi yang wajan tanpa langseng tanpa minyak itu loh ya. Jadi setelah sekarang justru Mas Tulus mengerti, oh iya bahkan saya pernah di Jakarta 3 hari nggak makan cuma minum air putih tok sore, pernah pada posisi itu. Jadi ternyata ya hal-hal yang Tuhan berikan di masa lalu itu akan jadi senjata, dalam arti senjata untuk menguatkan kita di kemudian hari. Salah satunya sekarang. Saat betul-betul kita terpuruk, saat betul-betul kita sudah tidak punya apa-apa, betul-betul kita sudah mentok, kita masih bisa bilang alhamdulillah gitu loh. Ibarat kata orang terikat itu kalau lagi diikat banget kita masih bisa lepas. Masih bisa berontak untuk mencari sesuatu yang bisa kita makan istilahnya gitu. Karena dulu kita sudah terdidik jadi apa? Jadi pribadi yang kuat. Makan seadanya, bahkan nggak makan juga pernah. Makan cuman tepung terigu yang dicairin, digoreng di atas wajan tanpa minyak. Kemudian makan rebus singkong, rebus ubi ya. Itu udah pernah ngalamin. Nah sekarang giliran misalnya sekarang Allah berikan susah, kita cuma bisa ya ini ternyata hebatnya Tuhan dulu ya. Ternyata ada sesuatu yang diproses sama Tuhan buat kita. Salah satunya adalah untuk menguatkan kita, memberikan senjata kita hari ini, sekarang ini saat usia kita sudah sekarang, seperti sekarang ini kita menjadi lebih kuat ketika kita diterjang sama badai. Anak-anaknya wong sugih-sugih yang dulu kamu iriin ya, yang dulu hidupnya enak, belum tentu sekarang masih bisa seperti kamu. Bisa kuat ngadepin hidup. Belum tentu di sini bukan nggak ada ukuran dengan harta ya, Rek. Tapi berukuran dengan rasa yang dimiliki sama diri kita sendiri. Rasa di mana kamu lebih kuat daripada orang lain. Kuat ini secara moral, bukan material yang Mas Tulus maksud. Jadi dia dulu lebih hebat dari kita, dari keuangan. Anaknya orang kaya, dimanja, pengen apa mau, beda dengan kita. Kita mau beli HP zaman dulu 2006
2005 itu harus nanam bayam biar dapat Nokia zaman dulu. Kita, kalau anaknya orang tinggal mak dibeliin. Kita harus nanam dulu. Tapi apakah orang itu saat ini bisa sekuat kita secara moralnya? Belum tentu teman-teman. Karena dulu dia terbiasa hidup enak dengan sokongan dari keluarganya yang justru mungkin saja, ini mungkin ya, bisa jadi kurang didikan dari Tuhan. Kurang gemblengan dari Tuhan dengan dengan kesulitan hidupnya. Sehingga sekarang kita bisa lebih kuat karena kita dididik dari kecil sama Tuhan untuk menjadi kuat. Tapi anak tadi karena dia tidak dididik keras sama Tuhan, secara hidupnya dibuat enak dan tidak ada kekerasan dalam arti didikan. Hingga saat ini belum tentu ketika dia diuji sama Tuhan, dia bisa lebih kuat dari kita secara moral. Jadi harus hati-hati. Mungkin uang lebih banyak dia, ya. Tapi secara moral, secara sikap, tingkat stresnya kita dengan mereka mungkin cenderung lebih stres mereka karena mereka tidak punya bekal untuk itu. Jadi patutlah kita bersyukur sekarang karena Tuhan menggembleng kita untuk jadi lebih kuat. Ya, semangat ya teman-teman. Selamat bekerja untuk yang sedang bekerja. Kemudian untuk yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sudah mulai beranjak pulang atau sudah di rumah bersama keluarga ngumpul habis mandi. Habis makan malam lagi nonton videonya Mas Tulus sambil clear-clear gitu. Atau yang baru pulang dari tempat kerja, lagi tiduran di kosan atau di kontrakan, sambil nonton Mas Tulus atau lagi di mana lah itu posisinya, Mas Tulus doakan jenengan tetap dalam kondisi yang baik. Hasilnya hari ini nggak maksimal Mas Tulus, nggak apa-apa, besok dimaksimalin. Hasilnya luar biasa Mas Tulus, alhamdulillah. Coba bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan terima ke kita, Tuhan berikan ke kita dan apa yang sudah kita terima. Itu hal terpenting dari sebuah perjuangan. Ya, selamat bekerja untuk yang sedang bekerja di malam hari ini, untuk yang sedang istirahat sudah pulang di rumah, siapkan tenaga untuk besok lagi. Ya, khususnya anak-anak rantau nih yang di perantauan, entah di dalam negeri atau di luar negeri yang jauh dari keluarga, tetap harus semangat apapun posisinya. Ya. Jangan suka ngelihat ke atas, terus lihat ke bawah. Aku kesel loh Mas Tulus, aku capek. Berangkat kerja, malam pulang, paginya udah jalan lagi. Pas lagi sakit jauh dari orang tua atau saudara ndak tahu kita lagi makan apa enggak ya toh? Ya, jenengan ndak sendiri, kalian tidak sendiri. Saya pernah di posisi itu. Jadi ayo semangat apapun yang terjadi. Dimanapun jenengan, tujuan kita adalah untuk ibadah, untuk kerja, untuk cari rezeki, mengais rezeki untuk masa depan. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, tapi beramallah buat akhirat kamu seakan-akan kamu besok tiada. Jadi selaraskan itu. Ya, tetap harus semangat dengan kondisi kita saat ini. Dalam kondisi apapun jenengan harus tetap semangat. Selamat bekerja, selamat beristirahat, dan mungkin ada yang lagi bahagia hari ini. Selamat berbahagia. Mungkin karena capek target, dapat arisan, gak habis gajian, atau apalagi di awal-awal bulan ya. Terus mungkin dapat lotre atau ada pencapaian pribadi yang sedang kalian capai saat ini. Wow, luar biasa ya. Selamat, terus berbahagialah tapi jangan berlebihan ya. Jadi kalau aku tuh diajari sama Ustadz Danu dulu, saat kamu senang ucapkan alhamdulillah disertai dengan innalillah. Begitupun sebaliknya. Jadi saat sedih juga jangan mentang-mentang kita lagi sedih innalillah terus, jangan. Sedikit-sedikit kita ucapkan alhamdulillah karena ya itu tadi. Karena yang Tuhan berikan ke kita adalah proses, teman-teman. Proses di mana kita menjadi lebih kuat daripada orang-orang lain. Berarti kamu spesial. Jadi kamu yang saat ini sedang dalam kondisi bahagia, kamu juga spesial. Kamu diuji sama Tuhan buat apa? Buat bisa mengukur kadar kebahagiaan kamu. Nah, kalau kamu yang saat ini sedang dalam kondisi bersedih, kamu juga spesial karena kamu sedang dipersiapkan untuk memiliki mental yang lebih kuat untuk masa depan kamu. Ya, harus semangat, harus kuat. Ya, yang sedang bahagia selamat berbahagia. Nah, yang lagi sedih, ada masalah sama keluarga kah? Sama siapapun itu, sama pacar, sama orang tua, sama rekan kerja, atau di lingkungan tempat tinggal kamu sedang ada konflik apapun itu. Kalau capek bilang capek, karena secara manusiawi kita juga punya kadar teman-teman. Kita punya
punya batasan, kita punya apa ukuran gitu loh, Rek. Jadi bukan berarti aku ya tuh bisa. Entah Mas Tulus tadi bilang dari awal kita harus terus semangat, tapi kalau memang kamu capek, jangan paksa diri kamu buat ngelawan itu. Ya bilang aja capek. Tuhan aku capek. Kamu mau nangis? Nangis, gak apa-apa keluarin. Lagi, Mas Tulus sering banget bilang ini, menangis tidak menyelesaikan masalah memang, tetapi menangis itu bisa melegakan hati kita yang lagi gondok. Yang ada emosi yang tertahan selama ini terhadap seseorang misalnya, ya itu bisa keluar emosinya. Bahkan ada sebagian orang setelah nangis, lega hatinya, tenang pikirannya karena udah lega ngeluarin unek-uneknya, terus ketemu sama solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah ini satu hal yang positif. Ya kalau mau nangis, nangis. Kalau udah capek, bilang capek sama Tuhan. Ada satu orang yang bertanya ke saya, ada satu orang yang memberikan saya inspirasi bahwa kuat itu tidak harus secara pandangan orang saja. Karena makanya saya sempat bikin postingan di TikTok dan juga di media sosial yang saya punya. Saya bilang stop menilai orang lain karena ketika kita tertawa, kita bisa terlihat di mata orang banyak. Tetapi saat kita menangis, apakah orang lain bisa melihat kita ketika menangis? Belum tentu. Karena ada sebagian orang yang mengukur kadar senang dan sedihnya tadi berbeda-beda. Kadar traumanya, ada yang bisa melupakan lukanya dengan cepat, ada yang tidak bisa melupakan dengan baik, ada yang bisa melupakan dengan baik, dan ada juga yang justru menjadikan luka tadi adalah sebagian dari trauma yang susah untuk dihadapi, yang susah untuk ditemukan. Saya tak lanjut main HP ini kok ampun ngedrop. Penguatan yang Tuhan berikan ini memang ya tadi dari pengalaman masa lalu, dari luka, dari hal-hal yang diterima kita di masa lalu sampai sekarang masih kita ingat. Untuk apa? Untuk penguatan diri kita sendiri. Nah ini sesuatu yang bagus sebetulnya. Sesuatu yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat secara moral. Jadi kalau yang lain sudah maaf artinya mereka sudah stres, bahkan bunuh diri, bahkan melakukan hal-hal konyol, kita masih bisa stay. Masih bisa stay cool. Ambien aku tahu ramangan telung dino. Ambien aku sudah pernah kok gak makan nasi. Cuma makan singkong rebus misalnya, diulekin cabai sama garam. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Wah, sekarang justru kita kangen kan momen-momen itu. Momen-momen dimana kita tuh nggak punya rasa. Momen-momen dimana kita tuh nggak punya pikiran, dalam arti nggak punya beban kehidupan. Pengen balik jadi kecil lagi gitu loh rasanya. Jadi dimana kita taunya cuma main, pulang mandi ngaji, belajar, sekolah, begitu seterusnya. Dan kita nggak punya beban. Tapi apakah kita bisa stay di situ? Ya nggak bisa. Kita nggak bisa stay di situ. Mau nggak mau kita harus bangun. Mau nggak mau kita harus ngelangkah. Mau nggak mau kita harus lawan semuanya. Ini 1 dan 2 hal atau 3 hal atau 10 hal yang nggak bisa kita lawan. Kita akan maju ke depan, hidup terus berjalan, melangkah terus atau kamu akan ditabrak. Kalau kamu berhenti, kamu akan tertelan. Kalau kamu nggak maju, jadi mau nggak mau apa yang harus kita lakukan? Maju. Mau nggak mau kita harus apa? Kita harus ngelangkah. Mau nggak mau kita harus mengejar apa yang harus kita kejar. Ini salah satu wujud apa? Wujud kemanusiaan kita terhadap diri kita sendiri. Aku bisa bilang begini dari aku sendiri yang ngalamin. Tapi satu hal jenengan semua yang lagi nonton video ini juga aku kasih penguatan bahwa ya apapun yang jenengan rasakan sekarang itu adalah proses kok. Ayo semangat. Dalam kondisi apapun jenengan saat ini saya hanya bisa apa? Saya hanya bisa menyemangati supaya jenengan jadi orang yang lebih kuat. Saya hanya bisa mendoakan, saya hanya bisa saya hanya bisa menemani dari video khususnya. Saya juga hanya bisa mensupport dari apapun yang sedang jenengan lakukan. Saya yakin dan percaya kalau jenengan percaya dengan dirinya jenengan sendiri, kalau jenengan percaya pada Tuhan, jenengan pasti akan jadi orang yang lebih kuat, entah moral, entah material. Saya yakin itu. Jadi kalau saat ini sedang berduka,
saat ini sedang coba berdamai dengan masa lalu, saat ini sedang belum bisa melupakan dendam, saat ini masih dalam konteks belum bisa menyakiti orang lain hanya karena alasan kamu sedang sakit, ini satu hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Beberapa hal yang harus kita tahu adalah ini adalah fungsi dari yang namanya hidup. Ya, dalam kondisi lagi gak punya uang sekarang, aku yang lagi gak punya uang, Rek. Lagi sakit, aku ya lagi sakit sekarang. Tapi gak tak rasain. Jadi lihatnya jangan ke atas terus. Saya kayak gini. Lihatnya kan Mas Tulus enak ya itu di YouTuber, saya di mobil gini. Nah sing gak jenengan pikirkan itu bagaimana cara Mas Tulus bayar mobil. Sedangkan gajinya Mas Tulus dari YouTube sebulan itu jauh dari untuk bayar mobil. Nah itu kan jenengan secara simpelnya menilainya adalah enak YouTuber, sawerannya akeh, nyanyi terus. Nah jenengan yang tidak jenengan pikirkan adalah sama dengan yang orang pandang ke kita, Rek. Sawang sinawang itu tadi loh. Jadi orang mandang si Ano kerja jadi TKW enak, si B jadi TKI enak ya. Terus kerja di kantor enak. Lah, itu yang orang lihat. Sedangkan kita, kamu tahu nggak kerja di TKI itu kepiye? Jauh dari keluarga. Kamu tahu nggak di kantor itu saya harus ke kota, saya harus nyewa kontrakan, saya harus makan ini, untuk biaya makan saya segini. Padahal kalau dipikir-pikir sama aja. Dan yang perlu kita tahu adalah ini semua sudah proses dari Tuhan. Allah sudah nyiapin ini semua buat kita. Ya, Tulus gue bakal tadi iki, si Wardi bakal tadi iki, nanti semua udah diatur sama Tuhan. Dan kita cuma bisa melihat. Nah, baiknya kalau kita yang melihat ini harusnya besok-besok lebih bisa mengedepankan rasa di belakang pertanyaan kamu tadi. Misalnya, si A punya mobil bagus banget mobilnya, berarti dia orang kaya. Anggaplah kadar seseorang seperti itu. Tanda tanyanya coba kamu balik sekarang. Kamu cek. Pusing gak sih bayar mobil itu walaupun dia punya mobil kalian anggap kaya? Ya mumet, Rek. Kerjaannya apa? Pendapatannya apa? Jenengan lihat pendapatannya gede buat bayar mobil doang, kecil enteng. Nah itu versi jenengan. Tapi apa yang jenengan tahu ada versi-versi lain dari pikiran yang jenengan lihat. Nah ini beberapa hal yang harus kita kedepankan. Sekali lagi sawang sinawang lek jare wong Jawa. Jadi kamu melihat aku enak belum tentu aku enak. Intinya kalau memang ada orang yang punya, alhamdulillah, doa dalam hati, ya Allah mudah-mudahan kalau aku pengen jangan sirik tapi kita ucapkan doa dalam hati, kalau bisa saya pengen jadi seperti itu ya Allah ya. Saya pengen punya mobil biar naik kalau pas jalan-jalan tuh gak kena hujan. Saya pengen naik ini kalau ini. Nah ini beberapa hal yang harus kita pikirkan. Ada hal lain yang kalian tidak tahu dari apa yang orang rasakan. Dari apa yang sekedar jenengan lihat. Terus bersyukur, tetap semangat dan lalui semua dengan lapang dada. Karena apapun ini adalah proses. Proses penguatan dari Tuhan untuk kejiwaan kita yang menjadi lebih baik. Ya, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa, Mas Tulus harus pamit ya. Selamat tidur, semoga mimpi indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.